Selamat sore, Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perenungan kita pada sore hari ini terambil dari Yehezkiel pasal yang ke-37 ayat 24 sampai ayat yang ke-28 dan berjudul Mengalami Pemulihan dan Pembaharuan dari Tuhan. Kita tahu Yehezkiel ini, Bapak Ibu Saudara, berasal dari istilah Ibrani yang berarti Allah menguatkan. Mengapa Yehezkiel mendapatkan tugas dan perintah dari Allah untuk menyampaikan nubuatnya kepada bangsa Yehuda pada saat itu? Karena memang kondisi bangsa Yehuda, mereka sedang berada di dalam masa-masa yang sulit. Status kalah perang yang mereka emban, lalu mereka juga pernah masuk di dalam pembuangan, membuat mereka berada pada kondisi yang sungguh sangat memprihatinkan. Sebagai umat pilihan Allah, sebagai orang-orang yang terpilih dan mendapat hak yang istimewa dibandingkan bangsa-bangsa yang lain, tetapi kehidupan mereka sangatlah buruk dan memprihatinkan. Bahkan Bapak Ibu Saudara, secara mental dan spiritual mereka juga sangat terpuruk. Kondisi mereka jauh lebih buruk dibandingkan bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Padahal mereka sudah terkenal bahwa mereka adalah bangsa pilihan, bangsa yang istimewa. Tetapi hidupnya sangat memprihatinkan. Nah, Yehezkiel mendapatkan nubuat dari Allah dan mereka harus sampaikan kepada bangsa ini. Nah, bukanlah perkara yang mudah. Kita bisa lihat Bapak Ibu Saudara di ayat yang ke-11 sebelum bacaan kita ini, di situ dikatakan bahwa tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Dari kalimat ini kita bisa membayangkan bahwa kondisi dan keluhan yang mereka sampaikan di dalam kalimat tadi, bangsa ini sudah tidak punya harapan lagi. Sehingga mereka tidak bisa lagi mengandalkan diri mereka sendiri. Mereka sudah terlalu sakit, mereka sudah terlalu berada dalam kondisi yang sangat terpuruk. Mereka harus dipulihkan. Mereka harus mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Dan Yehezkiel mendapat tugas untuk menyampaikan nubuat ini kepada mereka. Dan di dalam kondisi inilah Tuhan hadir bersama dengan mereka. Melalui Yehezkiel Tuhan meneguhkan, Tuhan menguatkan mereka yang sedang dalam masa-masa sulit, masa-masa pembuangan, dan mereka mendapatkan sebuah penghiburan daripada Tuhan. Bangsa ini dikuatkan, bangsa ini dibaharui, bangsa ini mau dipulihkan oleh Tuhan. Dan di dalam bacaan ini terlihat Bapak Ibu Saudara, Tuhan datang melalui Yehezkiel. Melalui Yehezkiel lah Tuhan memberikan pemulihan, Tuhan memberikan pengharapan, Tuhan juga membaharui kehidupan spiritual mereka. Tuhan, Allahnya orang Israel, menjanjikan perdamaian antara bangsa ini dengan Tuhan Allah. Hubungan mereka akan dibaharui kembali. Hubungan yang lalu rusak karena keberdosaan mereka. Rusak karena kebebalan mereka. Mereka seringkali melanggar dan menyakiti hati Tuhan. Walaupun mereka masuk dalam masa-masa pembuangan, mereka juga masih tetap melukai hati Tuhan. Dan saat ini melalui Yehezkiel, mereka dibaharui kembali. Hubungan mereka dipulihkan. Kita bisa lihat Bapak Ibu Saudara di ayat-ayat yang kita tadi sudah baca. Contoh di ayat 24, kita kembali baca. Di situ dikatakan, hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semua akan mempunyai satu gembala. Dan ini yang dijanjikan Tuhan.
Kita pahami dari ayat 24 sampai 28, Bapak-Ibu Saudara, ada pembaharuan yang dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa Israel ini. Dan itu ditandai di ayat 24 ini. Walaupun kita tahu sejarahnya bahwa Raja Daud sudah lama wafat pada waktu ini. Ya. Pada waktu nubuat ini disampaikan oleh Yehezkiel, Raja Daud sudah lama wafat. Lalu apa maksud ayat 24 ini? Pasca pembuangan, dalam sejarah Yehuda, memang tidak pernah terjadi utara dan selatan itu bersatu sebagai kerajaan, Saudara. Ya. Nah, ternyata yang disampaikan oleh Yehezkiel ini adalah sebuah peristiwa yang jauh ke depan. Dan ini berbicara tentang Mesias, di mana keturunan Raja Daud, yaitu Kristus, itulah yang akan menjadi raja dari segala raja, yang akan membawa bangsa ini dipulihkan kembali bersama dengan Sang Penciptanya, yaitu Allah Israel. Kalau kita baca lagi Bapak Ibu Saudara di ayat yang berikutnya, di situ dikatakan bahwa Sang Mesias yang ditandai dengan kehadirannya akan membuat hubungan mereka, yaitu bangsa Yehuda dengan Allah, penuh dengan ketaatan kepada Allah. Raja yang memerintah, yaitu Mesias, adalah raja yang kekal. Dengan raja ini, maka umat Israel akan memiliki hubungan yang dipulihkan dan akan memperoleh kedamaian yang kekal. Ayat 26 sudah dituliskan, dan ayat 27 akan katakan Allah akan tinggal tetap bersama dengan mereka. Jadi dengan kehadiran Mesias, hubungan mereka akan dipulihkan. Bangsa ini akan dibaharui. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui perenungan kita pada sore hari ini, kita bisa memahami dan kita bisa merenungkan bahwa mengalami pemulihan, mengalami pembaharuan, itu membutuhkan sebuah hubungan yang baru kepada Tuhan. Kalau kita berada pada kondisi yang terpuruk, pada kondisi yang jatuh, sakit, kita membutuhkan seseorang untuk kita bisa berdiri kembali. Kita membutuhkan orang untuk kita bisa sembuh dari sakit kita. Kita butuh orang untuk bangkit dari keterpurukan kita. Kita butuh orang untuk diperdamaikan. Dan kehadiran Allah, kehadiran Kristus di dalam kehidupan kita membantu kita untuk bangkit dari keterpurukan. Membantu kita pulih dari kesakitan. Membantu kita bebas dari akar pahit. Membantu kita merasa terhibur dari kedukaan. Kita dikuatkan di dalam kelemahan. Dan semuanya itu hanya ada di dalam Yesus, Sang Mesias. Kita sudah melewati masa-masa kematian dan kebangkitan Tuhan. Di situ kita bisa memaknai bahwa Kristus telah mati untuk kita, menebus dosa-dosa kita, membaharui hubungan kita dengan Allah, sehingga kita punya komunikasi kembali dengan Allah. Kita diperdamaikan kembali dengan Allah. Kita dibaharui lagi. Tercurahnya roti dan anggur sebagai perlambang dari tubuh dan darah Kristus, itu mau mengingatkan kita kembali bahwa kita harus punya hidup yang baru di dalam Tuhan. Tidak lagi mengulangi dosa-dosa kita. Kita tidak lagi menyakiti hati Tuhan dengan dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Kita juga tidak lagi menyakiti hati orang-orang yang ada di sekitar kita.
Kita mau lebih peka untuk menolong orang lain. Kita mau menjadi saluran berkat juga bagi banyak orang. Hidup dalam keterpurukan, hidup di dalam dosa, lalu kita diangkat oleh Tuhan dan kita diperdamaikan dengan Allah. Itu adalah menjadi kesaksian kita sebagai orang-orang yang percaya, yang telah diselamatkan oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita pakai hidup kita yang baru ini, Bapak Ibu Saudara. Ada proses pemulihan dan pembaharuan yang diberikan Tuhan kepada kita. Jangan sia-siakan kehidupan yang Tuhan boleh berikan. Pakailah menjadi saluran berkat, dan biarlah kita mau juga melayani orang lain dengan apa yang kita miliki saat ini. Agar semua orang juga mengalami hal yang sama, dipulihkan oleh Tuhan, dibaharui oleh Tuhan, dan diberkati oleh Tuhan. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara, tetap menjadi berkat, dan kita taat dan patuh atas peraturan dan perintah dari pemerintah saat ini. Dan biarlah apa yang kita lakukan ini menjadi berkat juga bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.